Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan di depan saya ini sudah ada HP Oppo Reno 5F dengan kerusakan mati total ya, karena HP-nya terkena uap. Kata yang punya ini jadi ngembun kemarin. Terus nggak bisa dicas hanya anget aja ya. Dan dibawa ke saya kondisi sudah mati total. Oke, kita langsung bongkar handphonenya. Kita akan cek dulu seberapa parah korosi yang ada di dalam HP ini. Biasanya kalau HP terkena air itu penanganan pertama ya dibongkar ya. Jadi jangan kita masukkan ke beras ataupun kita cas, karena pengecasan ketika HP yang terkena masuk air itu berbahaya sekali bagi mesinnya ya. Bisa terjadi konslet di mana-mana karena tegangan cas itu dia continuous ya, bukan seperti baterai. Ketika baterai short maka HP akan mati. Tapi kalau dicas itu tegangannya continuous ke mesin ya. Oke, ini sudah terbuka. Nah, di sini terlihat ya, ini korosinya di bagian bawah di speaker ini lumayan banyak ya, kerak putih-putih itu. Nah, dan di bagian bawah ini adalah bagian pengecasan. Oke, kita bongkar dulu untuk framenya, kita lihat kondisi mesinnya ya. Jadi untuk menganalisa HP yang terkena air itu kita harus benar-benar cek semua bagian-bagian dari HP-nya ya. Jadi tidak bisa kita memvonis mungkin LCD-nya, mungkin itu harus kita lakukan pengecekan semua. Jadi setelah kita lakukan pengecekan semua, baru kita bisa pastikan bagian apa yang perlu diganti atau yang rusak ya. Oke, di sini terlihat ya, bagian baterai itu korosi lumayan parah ya. Dan ini sampai ke dalam ya, keraknya itu, korosinya. Ini yang menyebabkan HP-nya mati total dan tidak bisa dicas ya. Kita lepas semua konektornya, dan alhamdulillah cuma di konektor baterai aja yang parah. Kita lepas semua mesinnya, nanti akan kita bersihkan menggunakan cairan pembersih. Di sini harus kita lepas semua mesinnya ya, karena kalau tidak nanti korosinya tidak ketahuan. Nah, seperti di sini ini korosi juga di bagian volume ya. Dan ini di atas di kamera banyak sekali ya. Oke, kita fokuskan ke mesin dulu karena mesinnya mati total. Apa yang menyebabkan, kita cek dulu ya. Oke, ini saya lepasi dulu untuk fleksibel dan kameranya. Di sini saya lihat hanya terdapat korosi di bagian konektor volume ya. Di kamera korosi juga, tapi tidak bisa dilepas ya, mungkin karena dilem, jadi biarkan saja. Oke, di sini akan saya ambil multitester ya untuk kita lakukan pengetesan apakah HP ini short atau tidak ya. Jangan lupa kita sambil ngopi dulu ya, karena pengerjaan HP yang terkena air ini butuh proses dan kesabaran. Di sini saya bersihkan dulu untuk bagian yang terkena korosi tadi ya, sampai benar-benar bersih ya.
Oke, kita akan tes menggunakan multitester digital apakah konektor baterai itu terdapat short atau tidak. Ya, ini untuk konektor min dan ini untuk konektor plus. Alhamdulillah tidak terjadi short di bagian konektor baterainya. Nah, ini akan saya lepas untuk karet pelindung dari konektornya ya. Siapa tahu masih terdapat korosi di dalam. Jadi harus kita pastikan benar-benar bersih dari kerak korosi. Karena itu nanti suatu saat bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan ya, seperti mati lagi atau mati total lagi ya. Jadi di sini sudah saya lepas untuk karet dan kita sikat lagi menggunakan cairan pembersih. Di konektor baterai ini juga saya bersihkan ya dari fleksibel baterainya itu karena lumayan parah ya. Itu hampir itu seperti terjadi full short. Masih kurang tahu ya kita ini harus ganti baterai atau tidak, karena baterai yang ini konektornya itu sudah lumayan parah. Kita coba aja nanti apa bisa masih diselamatkan, apakah masih bisa kita pakai baterainya. Ya, ini sudah lumayan bersih ya, tapi masih terdapat sedikit korosi. Ini akan saya kerik dikit-dikit ya, karena korosi di baterai itu bisa menyebabkan bocor arus ya. Jadi nanti baterainya cepat habis, itu biasanya terdapat korosi di konektor fleksibel baterai ini. Dan di sini saya cek itu tidak ada tegangan sama sekali ya di baterainya. Tidak ada tegangan sama sekali. Oke, dan di sini kita coba pasang dulu dari mesinnya dan kita akan lakukan pengecasan setelah dibersihkan semua bagian-bagian yang terkena korosi. Menurut saya kalau di HP Oppo ini mesinnya rata-rata aman ya. Jadi kalau kena air itu yang sering kena itu antara baterai, LCD, dan juga fleksibel support atau konektor cas ya. Namun kalau terkena airnya itu lumayan lama atau terendam ya, dan oleh pemilik dilakukan pengecasan, nah itu sedikit berbahaya ya. Terkadang IC casnya itu kena. Dan di sini konektor fleksibel charge juga kita bersihkan ya. Oke, ini kalau saya lihat di konektor Type-C-nya itu ada pelindung OK ya. Jadi tidak usah kita lakukan penyolderan kembali, kita biarkan saja.
Sekarang kita pasang ke frame-nya, lalu kita akan tes pengecasannya. Jadi untuk mengatasi kasus kena air itu harus sabar ya, teman-teman. Dan di sini belum ada tampilan ya, karena konektor baterai belum saya pasang. Saya akan cek dulu tegangan yang ada di konektor mesinnya ya. Ya keluar 3,5 dan 3,8 untuk di konektor baterainya. Oke, kita akan pasang baterainya ya. Nah, jika seperti ini kita biarkan dulu aja ya, karena tadi memang baterainya itu kosong. Jadi kita diamkan dulu beberapa saat. Nanti kita lakukan colok charge lagi ya. Kita biarkan aja dulu. Nah, ini akan saya cek lagi ya. Sudah sekitar 10 menitan saya tinggal. Ini akan saya cek lagi tegangannya. Oke, tegangan di mesin masih sama ya, 3,5 3,8. Dan di baterai kita cek, alhamdulillah sudah mengeluarkan tegangan 3,3. Artinya pengisiannya itu berhasil ya. Cuman memang agak lama karena baterainya itu kosong. Kita cabut, kita pasang kembali, lalu kita biarkan dulu sampai baterainya ini masuk ke tegangan 3,7 atau 3,8 ya. Dia baru bisa akan menyala nanti. Nah, ini sudah muncul presentase baterainya ya, 2%. Coba kita nyalakan HP-nya. Iya, alhamdulillah bisa menyala. Dan ini LCD saya lihat tidak ada flag terkena air atau cairan ya. Oke, pengecasannya berjalan. Nah, kita akan tes dulu. Mungkin videonya akan saya lanjutkan di bagian kedua ya, karena nanti kalau saya jadikan satu akan terlalu panjang. Jadi nanti HP-nya akan saya rakit dan saya lakukan uji coba dulu, mungkin untuk kamera, speaker dan lain-lain ya. Dan ini pengecasannya berjalan, alhamdulillah. Masih belum terjadi kendala ya. Nah, biasanya kalau kena air itu seminggu kemudian itu bermasalah, tapi semoga aja ini enggak.